Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Well To Do sekalian, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita selalu sambut hari-hari kita dengan penuh optimisme dan selalu semangat menggapai kesuksesan. Sahabat Well To Do, kali ini Well To Do akan melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, yaitu dari Aceh menuju ke Semarang, Jawa Tengah dengan pesawat terbang. Setelah sekitar 16 tahun tinggal dan menjadi warga Aceh, terutama Aceh Besar, kini Well To Do akan kembali ke kampung halaman di Semarang, Jawa Tengah. Persaudaraan, persahabatan, kekeluargaan, keakraban, dan kebersamaan yang telah terjalin selama sekitar 16 tahun dengan penuh keharmonisan kini sedikit terusik dengan sebuah perpisahan yang sungguh mengharu-birukan suasana yang tak bisa tergambarkan dengan kata-kata. Habis sudah kata-kata untuk melukiskan betapa haru dan sedihnya perpisahan ini terjadi. Namun sudah menjadi hukum alam, ada pertemuan pastilah akan ada perpisahan. Tiada yang abadi di dunia ini, bukan? Kebersamaan Well To Do dengan masyarakat Aceh sungguh luar biasa. Kebaikan-kebaikan masyarakat Aceh, terutama yang ada di sekeliling Well To Do, sungguh luar biasa. Kekeluargaan, keakraban, dan persaudaraan yang tiada batas, sangat dekat, sangat akrab, dan gak bisa digambarkan lagi kebaikan orang-orang yang ada di sekitar Well To Do ini. Ada yang mungkin hanya bersama Well To Do sekitar 1 atau 2 tahun, namun persaudaraan hingga persahabatan tak pernah putus, dan sudah menjadi keluarga dekat yang saling membantu dan menyayangi. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayang kepada mereka semua yang telah begitu baik menerima Well To Do sebagai bagian dari sahabat dan keluarga mereka. Dari masyarakat, para tokoh, guru-guru senior, kepala-kepala sekolah, para guru-guru yang membantu perjuangan Well To Do sungguh luar biasa. Para alumni sekolah, murid, dan begitu banyak orang-orang yang sangat baik di sekitar Well To Do. Ketika ada informasi Well To Do mau pulang kampung ke daerah asal, semua berdatangan untuk menyupport dan melakukan kunjungan perpisahan, dan semuanya memberikan sekedar oleh-oleh untuk Well To Do. Dengan kesedihan dan keharuan, bahkan derai air mata pun sempat terjadi di antara kami. Ya Allah, kuatkanlah kami menjalani perpisahan yang sebenarnya tidak kami inginkan lagi ini. Namun ini harus terjadi, dan kita semua bisa bertemu dan bersama lagi di lain waktu. Amin ya Rabbal Alamin. Namun kebaikan kalian, wajah-wajah kalian selalu berada di hati kami yang paling dalam. Kalian semua orang-orang yang sangat baik dan ramah. Maaf sahabat, Well To Do tidak sanggup untuk melukiskan betapa keakraban dan kedekatan kami selama hampir 16 tahun ini. Terlalu banyak kisah untuk diceritakan. Inilah sebagian orang-orang super baik itu. Ketika Well To Do persiapan packing untuk pulang ke kampung halaman, mereka membantu mengangkatkan barang-barang Well To Do ke mobilnya.
yang sudah mereka siapkan dengan sukarela tanpa mau dibayar sepeser pun. Semoga Allah membalas kebaikan kalian ini dengan pahala yang berlipat ganda. Dan terima kasih semuanya. Tampaknya semuanya baik-baik saja, tapi ternyata hati kita terenyuh dengan perpisahan ini. Mereka juga turut beramai-ramai mengantarkan well to do hingga bandara. Tak mau kehilangan momen-momen terakhir ini. Sebelum kami berangkat ke bandara, orang-orang baik yang sudah kami anggap sebagai keluarga ini selalu saja memberikan kejutan kepada kami. Ternyata mereka ini para guru yang ada di sekeliling well to do memberikan sebuah kado oleh-oleh yang sampai saat ini kami belum tahu isinya apa. Karena mereka takut merepotkan well to do dengan menambah beban membawa barang-barang, mereka serahkan secara simbolis dan nanti barang akan mereka kirim via kantor pos. Sungguh mengharukan. Terlalu baik, terlalu baik untuk ditinggalkan, tapi kita semua harus berpisah dulu sementara. Persamaan kita sudah cukup lama, lebih dari 10 tahun. Dari awal saya ke sini udah 16 tahun. Jadi terima kasih banyak semua dukungannya. Kita semua kuat karena bersama. Terima kasih. Kini saatnya berangkat. Sopir pun tampaknya sangat bahagia mengantarkan kami. Memang bahagia karena keikhlasannya. Namun di balik itu hatinya bersedih karena sebentar lagi akan berpisah. Keburu mau rapat. Ucapan selamat tinggal terdengar dari luar mobil. Berbagai doa dipanjatkan untuk kami. Semoga selamat sampai tujuan. Kami berjalan pelan melewati pasar Selimum, sebuah pasar yang ramai setiap hari Senin dan Jumat. Tempat well to do berbelanja berbagai keperluan selama ini. Kemudian menyusuri jalan utama Medan Banda Aceh, yang sangat sering well to do berkendara melalui jalanan ini. Berbagai kenangan di jalan ini nampak terbayang di seluruh celah dan sudut jalanan. Hingga well to do sangat paham kondisi jalan utama jalur Sumatera ini. Well to do jadi kepikiran, kapan ya bisa kembali lagi menemui keluarga-keluarga dan sahabat super baik dan hebat ini. Padahal pulang saja belum, namun bayangan itu sudah muncul. Langit nampak berawan di pagi hari ini. Kini rombongan pengantar kami sudah sampai di Lambaro, yang merupakan perbatasan Aceh Besar dengan kota Banda Aceh. Dan di bundaran ini kita akan belok kanan menuju lapangan udara atau bandara Sultan Iskandar Muda di Blang Bintang, Aceh Besar. Sahabat well to do sekalian, kami sempat mutar-mutar di kawasan Bandara Sultan Iskandar Muda ini karena kami mencari tempat yang nyaman untuk makan siang sebelum kami check-in di bandara. Ini adalah salah satu kejutan lagi bagi kami. Ternyata mereka rela merepotkan diri dan berkorban untuk memasak dan ingin dimakan bersama sebagai kenangan terakhir di bandara nanti. Kami 2 kali memutari kawasan bandara karena belum menemukan tempat yang cocok di bandara.
Karena sopir yang merupakan sahabat dekat well-to-do ini belum begitu paham dengan lokasi bandara. Mereka menyiapkan aneka masakan khas Aceh untuk kami. Masakan yang super lezat, luar biasa. Ada kuah pli, kesukaan well-to-do. Ikan tenggiri kesukaan mereka. Ada telur dengan sambal ladonya. Ada ayam goreng khas Aceh, ada juga ikan teri, kerupuk dan lainnya. Ya Allah, mudahkan rizki mereka yang sudah begitu baik ini. well-to-do gak bisa membalas apa-apa, hanya rasa haru dan ucapan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah membalas kebaikan-kebaikan kalian ini dengan balasan yang setimpal. Amin ya Rabbal Alamin. Makan bersama dan saling berpamitan untuk yang terakhir kalinya, kini saatnya well-to-do masuk ke antrian untuk check-in di bandara. Dan mereka pun masih terus mengantarkan kami, memantau kami hingga masuk ke dalam bandara. Sungguh kenangan yang tak terlupakan. Kami berusaha untuk tegar walau sebenarnya hati hancur berkeping dengan adanya perpisahan yang terkesan begitu cepat ini. Setelah check-in, akhirnya well-to-do menuju ruang tunggu untuk menunggu keberangkatan pesawat. Memang perjalanan kali ini yang masih di masa pandemi akan sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena jumlah pesawat dan penumpang juga terbatas dengan aturan-aturan yang cukup ketat itu. Nanti kami take off dari Bandara Sultan Iskandar Muda sekitar jam 3 sore dan akan tiba di Bandara Kuala Namu Medan sekitar jam setengah 5 dan dilanjutkan take off ke Jakarta pada pukul 7.20 malam dan akan tiba di Jakarta sekitar jam 10 malam. Sementara ke Bandara Ahmad Yani Semarang jam 7 pagi hingga kita terpaksa menginap di bandara. Sungguh melelahkan. Sekarang kami sudah berada di ruang tunggu Bandara Sultan Iskandar Muda. Waktu tunggu yang cukup lama, anak-anak pun langsung sibuk dengan gadgetnya bermain game untuk mengusir rasa bosannya. Sambil menunggu jadwal penerbangan ke Bandara Kuala Namu, Medan. Kali ini kita menggunakan pesawat Wings Air berkapasitas sekitar 70 penumpang. Kakak beradik ini tampak sangat rukun, mau berbagi bermain gadgetnya. Semoga mereka tidak akan meraju atau rewel karena perjalanan masih sangat panjang. Berangkat hari Selasa tanggal 28 Juni akan sampai di Semarang nanti pada pukul 8 hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 pada keesokan harinya. Semoga semuanya dipermudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kini saatnya kami boarding ke pesawat yang akan mengangkut kita ke Bandara Kuala Namu, Medan. Kami mendapatkan seat atau tempat duduk di nomor 2, A, C, D, dan F. Penerbangan dari Banda Aceh ke Medan tidaklah lama ditempuh, sekitar 50 menitan. Dan kedua anak ini sudah menanti untuk bisa duduk di dekat jendela pesawat untuk sekedar menikmati pemandangan ketika take off dan juga waktu mendarat. Dan benar saja, kurang dari 1 jam kami sudah mendarat di Bandara Internasional Kuala Namu, Medan. Dan kami langsung menuju ruang transit untuk mendaftar ulang dan cek bagasi ulang. Di bandara ini kami mempunyai cukup waktu untuk melaksanakan sholat asar, makan, dan juga sholat maghrib. Kemudian melanjutkan penerbangan ke Jakarta dengan pesawat lain, yaitu Lion Air JT737-900 yang berkapasitas sekitar 150 penumpang. Kali ini kita mendapat seat nomor 24 A, B, C, dan D. Dan tidak semua bocil tadi mendapat tempat duduk di dekat jendela, hingga mereka agak rewel berebut tempat. Sahabat Well-to-do sekalian, beginilah suasana di ruang tunggu Bandara Kuala Namu, Medan. Anak-anak tampak senang dan bersemangat menikmati fasilitas di bandara. Jam sudah menunjukkan hampir pukul 19 WIB. Sebentar lagi ada panggilan untuk boarding ke pesawat Lion Air menuju Jakarta. Pesawat kita adalah Lion Air JT383 melalui gate 8 dan nanti akan mendarat sekitar jam 22 WIB di Bandara Suta. Penerbangan dari Bandara Kuala Namu, Medan menuju Bandara Suta ditempuh sekitar 2 jam 50 menit. Sahabat sekalian, kami selalu berdoa semoga kami selamat sampai tujuan dan anak-anak tidak rewel di perjalanan. Kini saatnya boarding ke pesawat Lion Air JT383 menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang kita sudah memasuki lorong menuju pesawat. Karena kita berada di nomor tempat duduk atau seat 30-an, maka kita harus turun dari lorong dan naik melalui pintu belakang. Kami cukup kerepotan dengan barang bawaan dan juga harus mengambil video ini. Sementara anak-anak membawa tas mereka masing-masing yang berisi pakaian ganti dan bekal makan serta gadget mereka. Alhamdulillah mereka pun tampak mandiri dan masih terus bersemangat. Sahabat Well-to-do, akhirnya kami boarding juga di pesawat yang menuju ke Jakarta ini. Kami memasuki kabin pesawat perlahan karena mengantri dengan penumpang lain. Dengan cermat kami perhatikan nomor seat kami dan meletakkan bagasi di tempatnya secara hati-hati. Namun tempat bagasi yang persis berada di tempat duduk kita sudah penuh, sehingga kita harus menggeser bagasi kita di nomor lain. Anak-anak tadi sempat berebut ingin di dekat jendela, namun alhamdulillah salah satunya mau mengalah dan semuanya baik-baik saja. Sahabat Well-to-do, sebentar lagi pesawat akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.
Akhirnya kami pun mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Anak-anak tampak masih cukup kuat dan bersemangat. Habis turun dari pesawat, kami langsung menuju bus jemputan untuk menuju ke terminal lain. Di dalam bus juga cukup berdesakan, apalagi busnya sering menikung-nikung dengan cukup kencang, sehingga kita harus erat berpegangan. Karena rata-rata para penumpang bus ini adalah berdiri, bukannya duduk. Selanjutnya kami berjalan menyusuri lorong-lorong bandara dengan lift yang tersedia untuk menuju tempat transit. Saat ini sudah sekitar jam 21.30 WIB malam. Namun suasana bandara tetap saja ramai. Anak-anak paling suka kalau menaiki eskalator ini, seperti mendapat mainan baru. Sesampai di terminal, suasana sudah tampak cukup sepi dan lengang. Tampak para penumpang banyak yang tiduran di kursi tunggu di kanan kiri lorong terminal. Kita terus berjalan menyusuri lorong terminal ini, dan tampak dari jauh area pemeriksaan sudah sepi dan tutup. Tak tampak petugas di sana. Ada penumpang yang berusaha masuk ke ruang tunggu. Ternyata ada seorang petugas yang menghampiri dan mengatakan bahwa memang sudah tutup dan akan buka lagi besok pagi sekitar jam 03.30. Tadinya kami sempat ingin tidur di lorong ini seperti penumpang lain. Tapi setelah kami menengok di musola, ternyata boleh beristirahat di sana. Dan alhamdulillah di musola bisa rebahan dan tiduran. Terutama anak-anak yang sedari siang tadi sudah kecapean. Akhirnya kami bermalam di musola meskipun tidak bisa tidur nyenyak. Tapi lebih aman dan lebih nyaman bisa tiduran di lantai musola. Cukup berbahaya bila anak-anak harus tiduran di kursi tunggu. Setelah meminta izin dari petugas, akhirnya kita putuskan untuk beristirahat di musola dengan membawa barang-barang kita. Salah satu dari anak ini sudah kecapean dan mengantuk dan sempat rebahan di kursi tunggu. Namun yang satunya lagi malah minta makan. Untung nasi yang dibawa dari Banda Aceh beserta lauknya masih tersisa dan tidak basi sama sekali, sehingga bisa kami makan berdua. Akhirnya kami pun tepar di musola, tidur sekenanya dengan bantalan jaket kita masing-masing sambil menjaga barang-barang. Ternyata di musola ada beberapa penumpang yang telah tertidur pulas lebih duluan. Sekitar jam 3 pagi anak-anak sudah bangun dan jalan-jalan. Kami pun ikut terbangun dan mencari toilet terdekat untuk buang air kecil dan ambil air wudhu untuk sholat malam.
dan menunggu waktu subuh. Di terminal tampak sudah banyak penumpang yang lalu lalang dan suasana sudah cukup ramai. Para petugas pun sudah aktif di tempatnya masing-masing melayani para penumpang ke berbagai tujuan. Setelah kami melaksanakan sholat subuh berjamaah beserta penumpang yang lain, kami pun menuju tempat pengecekan barang atau bagasi dan menuju ke ruang tunggu. Lega rasanya untuk menunggu pesawat yang akan menuju ke bandara di Semarang. Akhirnya waktu yang ditunggu tiba. Kami sudah berjalan untuk boarding ke pesawat tujuan Semarang. Hari tampak sudah terang dan waktu menunjukkan pukul sekitar 6.20 pagi. Para penumpang berjalan beriringan menuju kabin pesawat. Seperti biasa kita mengantri menuju tempat duduk masing-masing dan menata bagasi kita di tempat bagasi yang sudah tersedia. Perjalanan dari Jakarta ke Semarang akan ditempuh dalam waktu kurang dari 1 jam. Kita mendarat juga di tanah kelahiran, dan ternyata kita mendarat di bandara yang baru yang belum pernah kita ke tempat ini sebelumnya. Ternyata bandara di Semarang sudah pindah tempat. Sehabis turun dari pesawat, kita langsung menuju ruang untuk mengambil bagasi kita di tempat klaim bagasi. Kita terus berjalan menyusuri lorong menuju ruang di mana bagasi kita diturunkan. Satu persatu bagasi bermunculan di tangga berjalan. Para penumpang dengan sabar menunggu dan memperhatikan setiap bagasi yang berputar di depannya. Dan kami pun begitu, melihat yang mana bagasi kita dengan menandai ciri-cirinya. Ternyata bagasi ke-1 hingga ke-3 keluarnya tidak bersamaan dan cukup lama menunggu. Setelah bagasi kita dapatkan secara lengkap, petugas pun mengecek tiket boarding kita apakah cocok dengan yang ada di bagasi. Sana. Para penjemput kami pun dari keluarga di Semarang sudah tidak sabar ingin bertemu karena merindu yang sudah sekian lama. Sebelum kami keluar bandara, kami pun harus ke toilet dulu untuk buang air kecil. Setelah itu baru keluar bandara.
Dan ternyata benar, yang menunggu kami sudah tidak sabaran lagi saking rindunya. Langsung menyerbu masuk ke ruang pengambilan barang, dan mereka saling bertemu dan melepas kerinduan, walau terkadang agak sedikit lupa ini yang siapa dan itu siapa, terutama yang masih bocil-bocil ini. Karena semuanya keluarga, akhirnya tetap mengenali juga dan melepas rindu kami semua. Sungguh bahagia. Ya, ya. Terus. Akhirnya, anggota keluarga yang sudah cukup lama berpisah bertemu juga. Dan ada rasa bahagia yang luar biasa. Kami sangat berbahagia bisa kembali ke keluarga besar kami setelah lama berpisah. Dan untuk bertemu harus melakukan perjalanan yang cukup melelahkan. Kami bercanda dan bercengkrama dalam mobil penjemput kami, melepaskan kerinduan. Kami pun sudah tidak mengenali lagi lokasi jalan-jalan di sini karena begitu banyak perubahan yang terjadi.
Setelah melalui jalan tol, salah satu dari bocil ini selalu minta untuk dibelikan sepeda. Sudah sejak beberapa bulan lalu, di perjalanan manapun selalu mengingatkan, bisa sudah sampai rumah nenek harus beli sepeda. Akhirnya kita mengalah dan mampir ke toko sepeda. Sekali lagi kami kaget. Dulu di sini merupakan sentra jualan sepeda, tapi ternyata sekarang sudah beralih fungsi menjadi taman-taman. Dan tempat sepeda sudah pindah ke tempat lain. Tinggal 1 atau 2 orang saja. Setelah mendapatkan sepeda, kami pun tidak langsung pulang ke rumah, melainkan berbelok menuju arah Masjid Agung Jawa Tengah. Sambil menikmati keindahan Masjid Agung Jawa Tengah ini, kita mencari tempat yang teduh untuk memarkirkan mobil kita. Dan sekali lagi, para penjemput kita ini sudah menyiapkan menu-menu spesial dari rumah, berupa lele goreng, plus sambal adonya dan juga ayam goreng beserta lauk pelengkapnya. Akhirnya kami pun makan bersama-sama di bawah rindangnya pohon trembesi yang tumbuh di sekitaran Masjid Agung Jawa Tengah ini. Setelah makan bersama, rencana kita mau beristirahat dan jalan-jalan di seputaran masjid kebanggaan warga Jawa Tengah ini. Namun mengingat kondisi yang cukup lelah dari kemarin dalam perjalanan, akhirnya kita putuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan ke rumah saja. Dari Masjid Agung Jawa Tengah ini kita masih harus menempuh perjalanan sekira 20 atau 25 menit. Sekilas tentang Masjid Agung Jawa Tengah. Masjid Agung Jawa Tengah adalah masjid yang terletak di Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Masjid ini mulai dibangun sejak tahun 2001 hingga selesai secara keseluruhan pada tahun 2006. Masjid ini berdiri di atas lahan 10 hektar. Masjid Agung diresmikan oleh Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 14 November 2006. Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT merupakan masjid provinsi bagi Provinsi Jawa Tengah. Di dalam area MAJT terdapat menara Asma Al-Husna setinggi 99 meter, terdiri dari lantai 1 untuk studio radio DAIS MAJT dengan pemancar TV-ku, lantai 2 untuk Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah, lantai 18 rumah makan berputar, lantai 19 gardu pandang kota Semarang, dan lantai 19 tempat ru'yat Al-Hilal. Sejak Juni 2017 masjid ini telah memiliki sebuah stasiun televisi, yakni MAJT TV, yang siarannya bekerja sama dengan TV-ku Semarang. Area serambi Masjid Agung Jawa Tengah dilengkapi 6 payung raksasa otomatis seperti yang ada di Masjid Nabawi. Tinggi masing-masing payung elektrik adalah 20 meter dengan diameter 14 meter. Payung elektrik dibuka setiap sholat Jumat, Idul Fitri dan Idul Adha, dengan catatan kondisi angin tidak melebihi 200 knot. Tetapi jika pengunjung Anda yang ingin melihat proses mengembangnya payung tersebut, bisa menghubungi pengurus masjid.
Dan akhirnya kita sampai juga tujuan utama, yaitu rumah nenek dari anak-anak kita tercinta. Setelah sampai di rumah, akhirnya kita saling bercerita dan kemudian beristirahat. Sungguh perjalanan yang melelahkan, namun akhirnya membahagiakan. Semoga yang di sana selalu sehat dan sukses selalu, dan jangan pernah saling melupakan. Persahabatan, persaudaraan tetap terjaga, walau jauh di mata, namun tetap dekat di hati. Demikian vlog spesial kali ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada seluruh sahabat yang sudah mendukung terlaksananya acara ini, yang telah membantu perjalanan Well To Do dari Tanah Rencong menuju kota Semarang ini. Demikian, sampai ketemu di vlog seru lainnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Got a taste, can't erase bitterness in my face. Work a job every day till your dreams fade away like a card.